Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 7. Berjumpa lagi dengan Pak Guru di sini pada mata pelajaran PPKN. Ya. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan dalam semester 2 itu kalian nantinya akan mempelajari ada 3 bab. Yang pertama yaitu tadi yang sudah Pak Guru sebutkan, dan yang kedua yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian yang ke-6 atau yang terakhir bab ke-6 itu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang akan kalian pelajari ya. Sedangkan pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1 tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke anak-anakku, pada bab ini yang akan dipelajari yaitu tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua selanjutnya yaitu arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir yaitu perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Sedangkan pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Oke? Dan dalam keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu kita akan kita bagi menjadi 2. Yang pertama yaitu faktor penyebab keberagaman masyarakat. Yang kedua yaitu berbagai jenis keberagaman masyarakat. Ya, kita tahu bahwa wilayah kita, masyarakat Indonesia itu tersebar di berbagai pulau di Indonesia, dan tiap-tiap pulau terpisah oleh lautan. Kondisi bangsa Indonesia yang demikian menyebabkan masyarakat Indonesia yang demikian menjadi banyak beragam suku, agama, ras, dan golongan. Oke, apa faktor penyebabnya? Mari kita bahas bareng-bareng. Faktor penyebab keberagaman masyarakat. Adapun faktor penyebab keberagaman masyarakat itu ada 3. Yang pertama yaitu keadaan geografis, yang kedua pengaruh kebudayaan asing, dan yang ketiga yaitu kondisi iklim yang berbeda. Oke, coba kita lihat keadaan geografis. Negara Indonesia memiliki posisi geografis yang unik ya, dibandingkan dengan negara-negara lain, sekaligus menjadikannya strategis ya. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara 2 samudra dan 2 benua, sekaligus memiliki perairan yang menjadi salah satu jalur perdagangan internasional. Itu salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat. Salah satunya yaitu keadaan geografis, yang mana Indonesia itu terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Yang selanjutnya yaitu pengaruh kebudayaan asing ya. Dari letak Indonesia yang sangat strategis tadi ya, antara Samudra Hindia dan Pasifik sangat mempengaruhi proses multikultural seperti unsur-unsur kebudayaan dan agama ya. Kepulauan Indonesia merupakan jalur lalu lintas perdagangan antara Tiongkok, India, dan wilayah Asia Tenggara. Daerah penyebaran budaya dan agama yang tidak merata menyebabkan terjadinya proses multikultur di masyarakat Indonesia ya. Contohnya perkembangan
kebudayaan ya, agama Hindu-Buddha pada awal tarikh Masehi ya, yang hanya berkembang di wilayah Indonesia Barat. Kemudian pengaruh kebudayaan Tiongkok ya, terutama itu hanya di daerah pantai atau kota dagang ya, kota perdagangan. Kemudian pengaruh ajaran Islam itu berkembang mulai abad ke-13 ya, terutama di Indonesia bagian barat dan sebagian dari wilayah Maluku. Itu juga menjadi faktor ya, pengaruh kebudayaan asing itu juga menjadi faktor dari keberagaman masyarakat. Yang selanjutnya faktor yang menjadi penyebabnya yaitu kondisi iklim yang berbeda ya. Wilayah lingkungan hidup ya, suku-suku bangsa memperlihatkan variasi berbeda-beda. Ada komunitas yang mengandalkan pencarian atau pencarian hidup pada laut ya. Seperti orang-orang di Kepulauan Riau ya. Terdapat pula komunitas yang orang-orang pedalaman ya, seperti orang-orang Gayo Alas di Aceh ya. Kemudian perbedaan curah hujan dan kesuburan tanah merupakan kondisi yang menciptakan dua macam lingkungan ekologis berbeda di Indonesia ya. Jadi berbeda iklim ya, curah hujan yang berbeda pula, sehingga itu mempengaruhi dari kebiasaan atau keberagaman daripada masyarakat. Itu ya faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat. Ada 3. Yang pertama yaitu keadaan geografis, yang kedua yaitu pengaruh kebudayaan asing, dan yang ketiga yaitu kondisi iklim yang berbeda-beda. Oke ya. Oke. Kita lanjutkan yaitu berbagai jenis keberagaman masyarakat. Berbagai jenis keberagaman masyarakat yang akan kita bahas di situ yaitu ada keberagaman suku, keberagaman agama dan kepercayaan, keberagaman ras, dan keberagaman antar golongan. Itu yang ada di Indonesia ya. Keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Akan tetapi keberagaman tersebut ya, itu akan kita bingkai dalam semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Meskipun Indonesia itu banyak suku, bangsa ya, bahasa ya, ras dan lain sebagainya, tapi sejatinya kita itu adalah satu ya, satu Indonesia ya, satu bahasa, satu tanah air, dan satu tumpah darah. Oke ya. Oke, kita lanjutkan yang pertama yaitu keberagaman suku. Suku adalah kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan jati diri mereka akan kesatuan kebudayaan. Kesatuan budaya tidak ditentukan oleh orang luar, melainkan warga kebudayaan yang bersangkutan. Indonesia memiliki banyak suku dengan perbedaan kebudayaan tercermin pada pola ya, gaya hidup ya. Misalkan ada suku Jawa, Dayak, Minang, Batak, dan lain-lain. Itu banyak suku ya, yang mana masing-masing suku memiliki kebudayaan masing-masing yang yang bukan karena pengaruh dari luar gitu ya. Itu keberagaman suku. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki ciri khas
Perbedaan antar suku bangsa di suatu daerah dapat dilihat dengan ciri-ciri berikut ya. Yang pertama yaitu tipe fisik seperti warna kulit dan rambut. Kemudian yang kedua yaitu bahasa yang dipergunakan. Misalkan ada bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Madura. Kemudian yang ketiga yaitu adat istiadat, misalkan pakaian. Nah, kalian tahu kan ada pakaian adat ya. Kemudian upacara perkawinan, upacara kematian juga ya. Kalau di Bali itu ada istilah ya ngaben ya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu kesenian daerah ya, misalnya ya tari janger, tari serimpi, tari cakalele, tari saudati, tari jaipong, dan tari-tari yang lainnya. Nanti bisa kalian cari, kalian galih lebih dalam. Yang selanjutnya yaitu kekerabatan ya, misalkan ya patrilineal dan matrilineal ya. Itu kemudian yang terakhir yaitu batasan fisik lingkungan, misalnya Baduy dalam dan Baduy luar, itu karena batasan lingkungan. Oke anak-anakku sekalian, yang selanjutnya yaitu kita lanjutkan keberagaman agama dan kepercayaan ya. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius ya, yaitu bangsa yang beriman ya, kepada Tuhan yang Maha Esa ya, sesuai dengan dasar negara kita Pancasila pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bangsa Indonesia mengakui Tuhan yang Maha Esa dan melaksanakan perintah serta menjauhi larangannya. Agama berasal dari Tuhan untuk menunjukkan jalan hak kepada manusia agar dalam perilaku ya, budi pekerti itu dapat terbentuk ya. Agama merupakan pedoman hidup semua manusia ya. Semua agama itu baik menurut pemeluknya itu. Adapun untuk membina sikap saling menghormati dalam kehidupan beragama di lingkungan masyarakat harus diciptakan hal-hal sebagai berikut. Perhatikan, yang pertama yaitu toleransi antar umat beragama. Jadi kita dengan umat beragama lain kita harus jaga toleransi, saling menghormati, menghargai ya, tidak mengganggunya atau memaksakan ya. Yang kedua yaitu kemerdekaan beragama dilaksanakan dengan adil dan benar. Merdeka, silahkan teman kita mau beragama apa, A, B, C atau D, silahkan ya, tanpa paksakan. Dia merdeka sekaligus meskipun dia berbeda dengan kita ya. Dan kita ketahui bahwa di negara kita ya, ada agama yang sah ya, ada 6 ya, soalnya 5 menjadi 6 ya. Ada agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan yang terakhir yaitu Konghucu. Itu. Kemudian apalagi tadi? Untuk membina sikap saling menghormati. Yang ketiga yaitu menumbuhkan kerukunan dalam pergaulan ya. Kita harus rukun ya. Rukun, tidak saling memaki ya, tidak bertikai ya, sesuai dengan tema dari HAB ya, Hari Amal Bakti Kementerian Agama, yaitu Indonesia Rukun. Itu tema dari Hari Amal Bakti Kementerian Agama ya, atau ulang tahun Kemenak ya, Kementerian Agama, yang diselenggarakan pada setiap tanggal 3 ya. Barangkali besok kalian setelah dewasa ya, mau menikah, nah itu spesial. Kalau dilaksanakan tanggal 3 Januari itu akan nikahnya meskipun mengundang penghulu ke rumah itu gratis ya.
Kalau di hari-hari yang lain pengen gratis ya itu datang ke KUA itu. Oke. Yang selanjutnya yaitu menumbuhkan saling pengertian dalam pergaulan ya, saling pengertian, kemudian tidak bersikap reaktif dan menentang ya. Jangan utamakan kekerasan ya, jangan andalkan otot ya, tapi andalkan akal ya. Semisal ada permasalahan, selesaikan dengan damai ya, dengan jalan kita bermusyawarah ya, mencari titik temunya. Yang selanjutnya keberagaman ras, next ya, keberagaman ras ya. Selain keberagaman suku dan agama, masyarakat Indonesia juga memiliki keberagaman ras ya. Adapun kata ras itu berasal dari bahasa Prancis Itali, yaitu reza, yang artinya pembedaan variasi penduduk berdasarkan tampilan fisik, bentuk dan warna rambut, warna mata, warna kulit, bentuk mata dan bentuk tubuh ya. Ras adalah pembedaan manusia berdasarkan pada ciri-ciri fisik. Umumnya ras dibagi menjadi 3, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid ya, dan ras Negroid. Nah, di Indonesia yang termasuk dalam ras Mongoloid Melayu antara lain orang Jawa, Minang, Manado dan Sunda, itu termasuk ras Mongoloid Melayu. Oke, kita lanjutkan next. Selanjutnya yaitu keberagaman antar golongan ya. Keberagaman antar golongan. Golongan sosial adalah suatu kesatuan manusia yang terdiri yang ditandai ciri-ciri tertentu serta mempunyai ikatan identitas. Di Indonesia terdapat banyak golongan sosial, baik berbasis agama, partai politik, profesi, tingkat pendidikan maupun organisasi. Setiap golongan diharapkan memposisikan diri sejajar dengan golongan lain dan saling melengkapi tanpa memandang asal golongan sosial ya. Jadi di Indonesia itu banyak ya golongan sosial ya, baik itu berbasis agama. Berbasis agama itu ada NU ya, Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah ya, MU dan yang lainnya itu. Kemudian partai politik ya, partai politik ya, kita tahu banyak partai politik di Indonesia ya. Ketika pemilu lah kalian nanti bisa lihat untuk saat ini partai politik itu ada berapa ya di Indonesia, karena multi partai ya, Indonesia itu. Kemudian ada golongan yaitu profesi ya. Profesi, misalkan guru itu ada yang namanya PGRI ya, Persatuan Guru Republik Indonesia ya. Terus dokter itu ada IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia. Apoteker juga ada dan seterusnya. Kemudian tingkatan pendidikan ya, tingkatan pendidikan. Nah, di tingkatan pendidikan ya ada SMP, SD, SMP, SMA. Itu di dalamnya juga nanti ada OSIS-nya ya. Kemudian perguruan tinggi nanti ada di situ banyak ya, ada forum komunikasi ya. Forum komunikasi dan organisasi kemahasiswaan itu juga banyak ya, ada HMI, PMII ya, kami, dan kemudian GMNI dan seterusnya. Besok ketika kalian kuliah tentunya akan menjumpai tersebut ya. Kemudian maupun organisasi masyarakat ya, ormas itu juga banyak, nanti LSM dan lain sebagainya. Itulah keberagaman antar golongan. Mungkin untuk
pertemuan perdana kita cukupkan sampai di sini ya, terkait keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang kita bagi tadi faktor penyebab keberagaman masyarakat dan berbagai jenis keberagaman masyarakat. Oke, yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan kalian bisa mengambil literasi-literasi dari buku dan sumber-sumber lain supaya wawasan kalian itu bertambah. Oke, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.